saya ingin ada di sana. Ya Tuhan kasih ini, maka KMC saya bentuk, BKSG saya bentuk, nanti kayak Peradi kita bentuk, nanti kumpulan pengusaha kita bentuk, nanti partai kita bentuk. Ini semua ini muaranya satu, menyelesaikan persoalan-persoalan Kristen. Itulah yang disebut damai sejahtera. Amin. Ya, tidak terpecah-pecah, tidak jalan sendiri-sendiri. Betul, Pak. Seluruh profesi kita apapun bersatu hati menyelesaikan persoalan Sinergi. Karena ketika kita menyelesaikan persoalan kekristenan, itu adalah langkah nyata kita sedang memberkati bangsa ini. Karena persoalan kita sebenarnya bukan persoalan kita, ini persoalan negara. Betul? Kebebasan beribadah bukan masalah orang Kristen, ini masalah negara. Ya. Tapi negara seringkali tidak hadir. Betul. Maka kita harus dorong negara. Kayak kalau saya datang ke Kapolsek, saya datang ke camat, saya edukasi mereka kalau nggak ngerti aturan, saya dorong mereka untuk berpihak kepada regulasi dan konstitusi. Ya, jadi mereka bilang, wah, Bapak ini berani kemana-mana sendiri, pasti ada jenderal di belakangnya. Saya bilang banyak sih teman jenderal ya, lumayan lah. Saya di Lemhanas banyak kenalan jenderal. Tapi saya bilang justru mereka di belakang, mana ada berani di depan. Ya, betul nggak Pak? Sekelas Pak Kapolri aja berani nggak? Enggak. Dijewer sama Pak Mahfud macam-macam, sama Pak Mahfud MD. Masih ada atasan gitu? Itu nggak berani. Lalu kenapa berani? Hei, saya berani. Satu, Tuhan, nggak usah diomongin, itu pasti Tuhan. Yang kedua, karena saya datang membawa konstitusi dan regulasi. Jadi ketika saya bawa konstitusi dan regulasi, lalu di sini ada kaum intoleran, ini konstitusional, ini inkonstitusional, saya konstitusional, semua aparatur negara saya harus tarik ke sini, betul? Ketika mereka ke sini, saya hajar. Hajarnya gimana? Kapolsek ke sini, kita naik ke Kapolres. Kapolres ke sini, kita naik ke Kapolda. Kapolda masih ke sini, kita naik ke Mabes. Kan gitu. Wali kota di sini, kita tarik ke sini. Nggak mau kita naik ke gubernur, cuma agak susah karena otonomi daerah, toh. Iya, otonomi. Nah, makanya susah. kalau kita punya sendiri lalu wali kota dari kita kan enak. Cuman untuk urusan itu, kita BKSG punya draft untuk Perpres, nanti kita mau tahu Pak Jokowi sudah bisa berdiri atas nama Kristen, karena bukan KNC ini pakai BKSG atas nama Kristen. Kita kasih draft untuk Perpres. Salah satunya saya bilang tadi malam itu di khotbah saya, kewenangan mengeluarkan IMB atau sekarang istilahnya PBG jangan dikasih kepada bupati wali kota. Mustahil di mayoritas Muslim mereka keluarkan, ya. Mustahil, apalagi tahun politik mereka mau mencalonkan lagi, mereka nggak mau kehilangan suara. Susah. Maka konsep kita menteri agama atau menteri aja, karena menteri ditunjuk oleh presiden, nggak ada hubungan dengan suara warga. Keren kan BPSG punya konsep. Nah, kita banyak orang-orang cerdas, nanti kita bikin konsepnya, kita menghadap Pak Presiden langsung, karena ini Perpres, hak prerogatif presiden. Ini di podcast ini ya? Ya. Ini di podcast bisa? Oh itu boleh, boleh itu. Ya, itu kita mau bantu Pak Presiden, ya, supaya kasihan para bupati dan wali kota. Kalau apalagi tahun pilkada, mereka gampang. Di satu sisi mungkin mereka tahu, oh ini saya harus keluar nih, udah sesuai dengan aturan. Tapi di sisi lain, tapi gimana kalau gue keluarin IMB-nya, ya kan? Ntar gue nggak kepilih nih. Makanya kita bantu mereka supaya nggak ada beban itu. Betul. Ya, jangan kasih beban itu. Kita kasih ke menteri supaya menteri itu nggak ada urusan dengan warga masyarakat. Kapolresnya takut dipindah oleh presiden, ya kan? Gitu. Jadi kita harus mulai berpikir cerdas dan strategis, tidak hanya normatif. Ya, nah inilah kalau yang dapat visi itu akademisi dan juga praktisi, enak. Regulasi hayu, di lapangan hayu. Kasus AKBP Cilegon mau demo hayu. Saya bilang tadi malam, saya bawa teman-teman ormas nasionalis di DKI. Kita demo di Kemenak sama Kemendagri. Demo hujan-hujan. Tapi saya dampingi juga KBP, lobi-lobi tingkat tinggi dengan Komisi 8, kan gitu. Jadi BKSG itu harus mampu mulai dari akar rumput sampai ke atas. Karena persoalan ini sangat sudah sangat kusut gitu, nggak bisa diselesaikan oleh satu aja. Yeah.
Makanya sinergitas itulah kata kunci kita. Betul. BKSG nggak mampu sendiri. Kita ajak teman-teman yang lain yang mau, ayo. Tapi kita bikin sendiri supaya gampang koordinasi, kan gitu. Itu kira-kira visi besarnya. Nah, BKSG salah satu di dalamnya. Ya, tujuannya menyelesaikan persoalan-persoalan kekristenan. Kalau Banten, silakan nanti Anda pengurus Banten menginventarisir persoalan-persoalan apa yang ada di Provinsi Banten. Lalu BKSG harus selesaikan itu. Kalau enggak, mundur saja, nggak usah jadi pengurus. Saya nggak mau banyak-banyak tapi nggak kerja. Biasa Pak, kita pengalaman. Saya ketua BKSG sudah 10 tahun sampai hari ini. Ya sudah 2 periode. Lalu saya ketua Bamak LKKI Provinsi Jawa Barat. Saya di pusat bidang ini, ketua bidang advokasi di pusat. Sekarang saya punya pengalaman banyak juga. Nah, lalu saya tahu pengurus yang dilantik pakai jas tuh banyak Pak. Betul kan? Bisa 30. Saya waktu Bapak LKKI 30-an yang dilantik. Tapi yang kerja 2-3 orang. Nah, saya nggak mau di BKSG begitu. Amin. Jadi saya suka bilang begini, di KNC sama BKSG. Kalau mau jadi pengurus, tangkap visi dulu dari Tuhan. Dan urusan dulu dengan Tuhan. Sama seperti ketika Anda katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Sama, di KNC juga harus sama. Komitmennya sama Tuhan, bukan sama saya. Karena ini kita membantu para pendeta ini. Ya, kita mau melayani para pendeta, hamba Tuhan. Jadi kalau komitmen ke saya, Anda bisa mundur. Tapi kalau komitmen Anda sama Tuhan, Anda nggak akan mundur. Seperti saya, 20 tahun lebih konsisten saya lakukan ini. Waktu, tenaga, uang, saya korbankan semua pekerjaan ini. Ya, saya bukan pendeta gereja besar, bukan pengusaha, tapi saya bisa lakukan ini karena hati. Jadi nanti pemungutan pengurus pun nggak ada paksa-paksa. Silakan berhubungan dengan Tuhan setelah dengar visi. Lalu Anda katakan sama Tuhan, Tuhan ini aku utuslah. Jangan ini aku utuslah dia. Jangan ya. Oke, itu aja sedikit tambahan dari saya. Nanti kalau ada komentar, pertanyaan, saya persilakan. Thank you. Mungkin saya ada sedikit Pak. Ya, silakan. Jadi LK BKSG lembaga ya? Oh ya, LK itu lembaga Kristen, jadi termasuk persekutuan doa, Iya. ministry-ministry, di mana kan mereka bikin ibadah tapi tidak dibawa gereja. Nah, ibadah mereka juga harus kita lindungi. Betul. Jadi artinya LK BKSG tidak include BKSG, jadi berpisah kan artinya? Enggak, Pak. Jadi anggota kita adalah ini nanti di anggaran dasar itu ada anggota, keanggotaan. Keanggotaan itu yang pertama lembaga-lembaga kayak BKSG lokal bisa bergabung yang sudah ada. Kalau nggak bergabung tetap kita bentuk. Nah sekarang misalnya pertanyaan Bentar, saya. yang kedua, Ya. lembaga-lembaga Kristen, yayasan, ministry, STT, karena STT juga bisa digabung. Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen. Yang ketiga, gereja-gereja lokal. Kalau misalnya BKSG itu nggak boleh sampai, gereja lokal bisa bergabung. Yang keempat, profesional juga bisa bergabung secara personal, perorangan. Jadi intinya kita ingin memobilisasi sebanyak-banyaknya sumber daya manusia yang potensi di kita untuk bergerak bersama-sama. Nah, jadi mungkin saya dapat menanggapi bahwa LK BKSG ini adalah mencoba mengkomunikasikan semua aspirasi daripada gereja-gereja, termasuk BKSG kan. Jadi BKSG sudah ada anggaran dasar. Itu berbeda dengan anggaran dasar LK BKSG kan? Oh, maksudnya BKSG lokal ya? Iya, BKSG lokal. Jadi LKSG inilah merupakan, artinya ada masalah di dalam beberapa gereja di sini, si A, si B, dan si C. Nah, LKSG ini, LKBKSG inilah yang bisa menyampung dan bersinergi untuk menyelesaikannya. Kira-kira begitu tanggapannya. Gini Pak, kita meminta BKSG lokal itu bergabung dengan kita. Ya. Jadi kita yang SK-kan dari pusat SK. Selama ini kan lokal doang. Ya. Nah, keuntungannya bagi BKSG lokal yang pertama punya legal standing, nggak perlu urus-urus lagi. Dan kalau urus juga kan cuma di tingkat misalnya Cilegon. Hukum itu kan nasional. Iya. Nah, jadi itu. Jadi yang kedua, kalau sudah legal itu bisa dapat anggaran secara resmi dari pemerintah daerah, bahkan sampai pemerintah pusat. Yang ketiga, kalau ada persoalan-persoalan di lokal misalnya Cilegon, ya
kayak AKBP kemarin. Iya. Nggak punya, siapa yang di nasional yang akan berjuang itu? BKSG bukan anggota PGI, iya kan? Bukan Iya. anggota PGLI, bukan ARAS. Berbeda juga dengan API, dengan MUKI, kan gitu kan? Nggak bisa, nggak punya jalur ke nasional. Nah, tapi ketika terhisap dengan kita yang nasional ini, pasti kita kerjakan sama-sama itu, di pusat ada kita. Jadi lembaga BKSG ini adalah memang sudah mencakup keseluruhan ya, Iya, nasional, tidak lagi seluruh Indonesia. sektoral dan parsial, tidak. Iya, Ya. supaya juga nggak bergerak sendiri-sendiri. Iya. Misalnya ketika kita punya provinsi Banten, Banten bisa menyatukan ini yang Cilegon apa ada pengurus sekali-sekali bikin acara bersama, Ya. ya kan? Jadi nggak hanya memikirkan BKSG Cilegon, hanya mikir Cilegon, jangan. Ya, kan kita sama seperti Alkitab kan, Paulus ngumpulin dana untuk gereja di sana, ngumpul dari sini untuk dana gereja situ kan. Nah, itulah kesatuan gereja. Gitu loh. Nah, terus mengenai PGI wilayah Banten ada kan? PGI. Nah, Oke. ada PGI Indonesia. Artinya ini pun memang bersinergi dengan LK BKSG Iya. Indonesia kan ini kan? Iya. Nah, pengurus PGI wilayah Banten, PGIW biasanya namanya. Ya, PGW. Ketika muncul BKSG DPW Banten, LK BKSG ya. bersinergi dengan PGI atau tokoh-tokoh mereka kita masukin di Dewan Kehormatan. Jadi artinya tetap bisa Jadi berbaur sinergi, ya. Berbaur, Ya. kita nggak mau kerja sendiri. Ya, betul. Prinsipnya kita mau ajak semua rame-rame, tapi yang nggak mau kita kebaskan kaki. Ya. Gitu loh, supaya Itu, kita betul. jalan, nggak tunggu semua mau. Jadi menyatukan ini semua visi sesuai dengan kata Tuhan Yesus itu terjadi kan begitu. Yes. Supaya semua umat jadi satu gitu Ya, kan. Pas saya tadi malam kan, ya damai sejahtera itu salah satu artinya tidak terpecah-pecah. Iya, iya, iya. Tidak jalan sendiri-sendiri, maka sudah mulai BKSG akan bikin jembatan-jembatan untuk menyatukan antara ormas-ormas Kristen, aras-aras gereja, bahkan dengan profesional-profesional di luar. Itu kan gereja semua tuh, aras, ormas Kristen, itu kan bicara gereja. Tapi di luar gereja kan banyak, ada pengusaha, ada notaris, ada pengacara, ada macam-macam profesi. Kita tarik kalau bisa yang mau menangkap di sini, kita ajak sama-sama gitu loh. Ya, oke, silahkan ada mungkin yang masih yang lain menanyakan. Nah, untuk wilayah Banten tadi malam saya sudah bisik-bisik ke Pak Junit. Pak, sudah dengar belum kalau saya bikin BKSG di tingkat nasional? Oh sudah. Penasehat ya di Banten. Enggak, datang ya besok jam 10 ada pertemuan. Oh, nah ada gini-gini. Ya udah Bapak datang atau enggak terserah. Tapi masukin ya Bimas Kristen Banten ex officio menjadi penasehat. Jadi bukan hanya dia, nanti siapapun pemimpin berikutnya jadi penasehat. Apa? Menghubungkan antara Direktorat Jenderal Bimas Kristen dengan gereja. Ya, supaya nyambung. Nyambung, supaya nggak jalan sendiri-sendiri. Dan puji Tuhan, Pak Junet cukup baik dengan saya, cukup menghormati saya, langsung dijawab siap Pak Ketua Umum. Jadi yang sudah ada penasihat Banten itu Pak Junet. Ya. Nanti tinggal cari tokoh-tokoh yang dituakan di sini, yang dianggap bisa jadi di sana, masuk di sana, ambil. Itu Pak, makasih. Oke. Ya mungkin Bapak tidak tahu, tapi kemungkinan sama dengan daerah lain seperti kita di Cilegon atau kita juga di Serang. Tadi kan kita bilang keterkaitan dengan pusat. Sesungguhnya kan BKSG itu kan dari gereja-gereja lokal kita kan bersama-sama ya satu ada kesamaan program atau jadi kita bersatu untuk melakukan hal yang sama. Nah, keterkaitan dengan pusat yang mau oh ya pasti ada sesungguhnya. Cuma memang saya melihat cuma terbatas dengan di lokal dan itu yang menjadi pergumulan sekarang bahwa bagaimana menyelesaikan gereja-gereja yang ada di persoalan di daerah itu kurang greget kelihatannya. Ini bagus sekali dengar ada Pak Ferdinand dalam pergerakan yang sementara lihat lebih banyak karena memang pengalaman pribadi yang mau dimasukkan dalam satu kelembagaan atau ya ada terorganisasi dengan baik tentunya untuk menjadi bilang pelopor sudah jadi, sudah jalan mendobrak semua batas-batas yang kita tahu semua sekarang menjadi persoalan. Nah,
memang jadi pertanyaan kan begitu, ada BKSG ada BKSG, sehingga itu BKSG mau masuk BKSG, ada sementara kita punya relasi dengan masing-masing gereja yang punya tanggung jawab diberikan kepada anggota yang ada dalam BKSG lokal, ya kan? Baik dari gereja A, B, C jadi menjadi BKSG itu anggaran dasar rumah tangga. Tadinya saya berpikir bagaimana membuat sinergi dan teman-teman yang BKSG LK ini menjadi menjadi hal baru yang akan membuat semua daerah bukan artinya semua yang bisa menerobos ketakutan, kalau dalam tanda petik kan rata-rata kan kita bicara takut, mau bergerak takut, udah depan mata diancam masih, itu yang mau terobos itu. Tapi kalau bilang tadi ada BKSG lagi, mungkin ini formulasinya memang harus, mungkin Pak Alex nanti di Banten akan teman-teman yang ada di lokal ini bagaimana supaya pemahamannya kan mau nggak mau masuk ke gereja. Kalau ada kan banyak kan, kalau yang dari GB itu langsung pendetanya, yang non itu kan banyak kan datang utusan. Nah ini yang mungkin akan termasuk terkait PGIW atau yang lain, sehingga memahami ini lebih dicerna, karena ini kebutuhan saja, kebutuhan bukan cuma Banten termasuk yang utama, karena baik di Lebak, di Pandeglang ini perkumpulan panjang yang harus dihadapi oleh kita yang ada di sini. Saya kira ya itu ya, jadi memang mungkin dari ada menanamkan bagaimana metode supaya apa yang menjadi pengalaman dan keberanian dari Pak Ferdinand ini benar-benar diterjemahkan dalam organisasi ini, supaya ini kalau kasarnya kalau Pak Ferdinand sakit besok kan kita kan artinya ini kan harus ada dia punya ini, sehingga perjalanannya ini dalam apa tadi bilang baru memulai dengan beberapa provinsi, ini sudah turun ke kota kabupaten. Nah ini benar-benar terikat betul dan menyerap, sehingga kalau Pak Ferdinand ada di sana, di sini berjalan, Pak Ferdinand di sana. Nah ini mungkin yang perlu penguatan dalam pembentukan. Itu saja dari saya. Iya, makasih Pak. Jadi lembaga ini bagi saya sebenarnya nggak penting-penting amat. Bagi saya yang penting itu pergerakannya, itu kata kuncinya. Karena banyak lembaga tidak bergerak, ya kan? Nah, kenapa saya bikin lembaga? Karena pergerakan ini akan berhadapan dengan aparatur negara. Maka dia harus sah, dia harus punya legal standing supaya lebih didengar. Maka kita lembagakan. Kalau misalnya tanpa legalitas kita bisa sikat juga pemerintah, kita bisa kasih ini, kita bisa didengar, ya nggak perlu gitu. Tapi di Indonesia ini kan nanti ditanya, Anda dari mana, ya kan? Maka lembaga ini adalah pergerakan yang di legal standing kan, supaya semakin efektif dalam bergerak. Betul. Nah lalu juga tadi betul kepentingan utamanya adalah kaderisasi, diklat-diklat. Makanya saya bilang kan, kalau saya nggak bikin cabang-cabang di provinsi daerah, saya ini kawan kita kemarin Pak Freddy bilang, wah kawan satu ini kemana-mana sendiri. Kalau ada orang ambil kayu, ambil besi, pukul dari belakang, ya kan? Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya sehat-sehat. Artinya saya itu kalau mau mati itu nggak tunggu tua dengan apa yang saya kerjakan begini kan. Besok saya bisa mati. Nah kalau saya tidak melakukan edukasi atau melatih orang-orang, misalnya bentuk daerah-daerah lalu kita bikin diklat supaya ada orang-orang juga punya kemampuan yang mulai terasa, sehingga ada banyak orang yang seperti saya. Nah itu memang program kita harus begitu ya. Tapi setelah teori tentu harus magang. Makanya teman-teman saya yang di KRC itu mereka ikut ke Tulang Bawang, mereka ikut kemarin DPP kan udah cerita tadi, Pak Seko, Pak Bendung, Pak Freddy ikut. Jadi merasakan suasana di lapangan itu seperti apa, situasi ya. Mendengar keluhan-keluhan para hamba Tuhan gereja-gereja, bagaimana di lapangan kondisi realnya seperti apa, lalu bagaimana ketika berhadapan dengan pemerintah, berhadapan dengan Kapolsek, Kapolres, dan Ramil, Kodim, ya, Dandim gitu, itu langsung rasa di lapangan gitu. Bagaimana mengalami penolakan, bagaimana ketika
satu orang bicara, tiba-tiba di dalam takbir, di luar juga takbir. Itu merasakan suasana batin bagaimana gembala sidangnya sangat ketakutan. Makanya saya sudah komitmen sebenarnya yang di Kabupaten Bekasi setiap hari Minggu saya mau datang ke sana. Cuman karena bolanya kita sudah diminta sama Kapolsek, ya sudah kita kasih waktu 5 bulan beliau nangani ini. Kalau nggak saya mau turun tiap hari Minggu Pak, kalau nggak ada pelayanan gitu kan. Nah, memang saya sudah lebih fokus yang begini daripada pelayanan. Tapi kalau diundang pelayanan nggak ada kasus ya saya masih datang gitu. Ya, jadi apa namanya ya? Memang harus ada orang-orang. Saya harus copy paste diri saya di berbagai daerah. Itu. Kalau nggak, saya kan nggak hidup selama-lamanya. Ya. Ya, saya bilang saya nggak usah tunggu tua, besok pun saya bisa mati ketika turun ke lapangan. Karena saya berhadapan langsung di lapangan. Ya. Saya cerita tadi misalnya yang Bandar Lampung itu BKKD itu sudah naik bendera hitam itu. Egy Sujana sudah bikin video dari Jakarta. Saya bisa mati kapan saja. Maka saya harus copy paste. Nah itu makanya program unggulan juga di kita harus jalan itu. Nah sebelum saya copy paste kan nggak bisa sembarang orang. Harus orang yang mau. Orang yang mau dari mana? Masuk dulu di lembaga ini jadi pengurus dulu. Ya makanya kita bentuk dulu. Ya kan pelan-pelan. Panjang, masih panjang. Makanya saya bilang, aduh pergerakan kita ini setan nggak suka. Saya cerita ke Bu Gembala. Kami bertiga dengan Pak Sekum, dengan Pak Freddy dari Jakarta kami ke Pelabuhan Ratu 2 hari lalu tadi malam ke sini, ya itu hampir 3 kali kami punya musibah, 3 kali Pak. Yang pertama kita waktu tanjakan, ternyata tanjakan ini terjal dan panjang, Pak Sukabumi, Pelabuhan Ratu. Beliau nyetir sambil nyantai, nggak tahu kan ini jalan baru belum pernah dilewati, lebih cepat nih Pak, nyantai pakai gigi 3, ngobrol. Pas sudah di tengah jalan, mulai nanjak, macet, nggak bisa jalan, langsung angkat rem tangan, asap di mana-mana, kopling mesin kan bahaya. Kita pikir slip gitu kan, ada becek, udah Pak Sekum mundurin dikit, sama udah mundur, kita anggap bagus, nggak bisa jalan sama sekali. Kita turun, kita lihat, waduh nggak ada becek, tapi kita lihat tanjakannya sangat tinggi dan panjang. Terjal dan panjang, bukan pendek itu. Akhirnya ada 2 pilihan, kita mundur sampai ke bawah lagi, tapi ada mobil di bawah. Atau akhirnya kita turun, saya dengan Pak Freddy turun, kami dorong Pak Sekum. Puji Tuhan, saya sambil berdoa, karena kalau terjadi apa-apa, jatuh. Kita pengkhotbahnya nggak bisa hadir tadi malam, ketua BKS nggak bisa hadir. Karena nggak bisa rental mobil di situ, di hutan itu. Iya. Waktu kami ke Semarang, gedung punya Alphard juga bermasalah, kita tak langsung rental mobil ke Semarang, aman. Tapi kalau tadi kemarin itu nggak bisa, tengah hutan itu satu. Yang kedua, waktu di tol, Pak Sekum ini berhenti motep, padahal itu di tol itu nggak ada portal, langsung mungkin kecapean dia tidurnya nggak bener, ngelamun. Dia berhenti motep, bayangkan mobil di belakang kan cepet-cepet itu. Untung masih bisa ngerem, kalau nggak kita udah ditabrak dari belakang. Yang ketiga selesai Natal tadi malam, Pak Benum antar saya ke hotel, Pak Sekum antar ke hotel, putar balik. Pas putar balik begini, beliau ngerem. Ada tronton dari sana nih. Ya, untung nggak terlalu cepet, beliau ngerem. Saya udah tenang. Pas habis ngerem sedikit, dia tancap gas. Saya bilang, Pak Sekum, itu besi semua itu, bukan plastik. Nah, jadi itulah resiko-resiko. Jadi saya bisa mati kapan saja. Dan saya sudah bilang ke keluarga saya, anak-anak Papa itu kapan saja bisa mati. Mereka tahu resiko saya sudah 20. Dari anak-anak saya masih kecil, anak saya paling besar baru umur 23. Saya sudah lakukan ini dari 20 tahun yang lalu. Sekarang 2004 berarti 21 tahun yang lalu. Ya saya udah ngomong ke mereka, dari kecil mereka udah tahu resiko-resikonya. Gitu. Saya bilang, mati. Jatuh. Betul kan? Lagi dirjen kok. Lagi di mimbar juga tiba-tiba ada kan viral sekarang kan. Jadi kenapa takut mati gitu loh. Jadi saya bilang ke istri anak saya, udah mati kapan aja itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mati hari ini, Tuhan bilang mati hari ini, mati hari ini.
selesai. Nah saya juga mau cepat-cepat bentuk ini supaya sebelum saya mati sudah ada copy paste saya kan gitu. Ya itu Pak ya pendeta ya. Terima kasih. Jadi Bentar Pak gantian itu. Ya, oh iya. Saya Pak Niga dari gambaran tentang BKS LK BKSG. dan pertemuan Bapak saya udah yang ketiga kali hari ini. Pertama di Bimas, yang kedua di seminar, Ya, yang ketiga di sini. Saya menangkapnya begini, Pak. Berdasarkan pengalaman di lapangan dan melihat situasi yang berkembang, dengan tadi melihat teman-teman, apa sebut ormas-ormas ini kan, maka panggilan jiwa itu muncul. Kenapa? Karena ada di lapangan, tahu persis. Kalau cuma ngomong doang itu teori. Kalau dosen mengajar teori gampang, bagus. Tapi kalau nggak mengalami, nggak hati itu nggak masuk. Itu pertama. Yang kedua, ketika saya melihat gambaran tentang apa yang Bapak sampaikan bahwa ibadah itu adalah hak konstitusi seseorang dan dilindungi oleh undang-undang, maka perjuangan tentang ibadah itu adalah hak kita. Pertanyaannya, lembaga apa yang konsen dengan ini sehingga harus turun? Kembali lagi, berdasarkan tadi informasi, orang nonton, oh ya, tapi Bapak hadir di dalam. Jangan cuma nonton doang, gimana? Apa yang dilakukan? Hubungi ACCC, kita bergerak dalam lapangan, gitu ya. Nah, ketika saya amati itu, saya pikir mungkin usul saya yang pertama, memang seorang pemimpin itu pertama saya lihatnya harus jiwa okumene, sehingga dia harus beres dengan dirinya dalam penggembalaan dan organisasinya, sehingga betul diperjuangkan itu adalah umum. Yang kedua, barangkali dia punya loyalitas kepada kelompok atau kalau ada sinode atau organisasi dalam hubungan dengan di luar organisasinya, sehingga ini mudah dibaca dan diterima. Kalau seorang pemimpin tadi yang Bapak bilang dia ada dalam lingkupnya, saya pikir oh si itu tahu ya, oh nggak nyampe gitu. Nah, oleh karena itu barangkali saya sih sarankan kalau bisa apa yang hadir ini atau ada orang-orang yang memang punya link bagaimana bersinergi. Ini kan ada 8 kota kabupaten kan ada di provinsi. Kalau orang-orang yang ada di Banten Barat dibentuk DPW-nya tanpa ada Tangerang Raya, saya pikir nggak pantas kita bilang Banten. Karena seperti teman-teman saya bilang Banten, cuma Tangerang doang. Saya sering ngomong kayak gitu. Jangan bilang Banten. Kami orang Banten Barat kok ada kok nggak bilang Banten kok nggak ada ini. Emang cuma doang yang sana Banten, contoh gitu kan. Sehingga betul apa yang menjadi keinginan Bapak dalam konteks ini, yang walaupun memang menurut saya nggak mudah, Sangat tidak mudah. karena kan ya mungkin ada teman-teman tahu saya di Pandeglang ini nggak terlalu bermasalah sih, tapi puji Tuhan selalu bermasalah. Ya kan? Tapi ya saya pegang, sebelum Bapak ngomongin saya bilang, saya kalau orang beragama bertuhan itu beribadah. Agama Kristen agama yang diakui. Kami kan harus beribadah. Di Pandeglang ini nggak ada rumah ibadah. Oleh karena itu kebetulan rumah saya, maka rumah saya lah dipakai ibadah. Terus apa yang salah, Pak? Izin. Saya bilang kalau izin sesuai aturannya yang memiliki syarat tentang izin EB boleh. Sehingga kan ini kan rumah yang dipakai, rumah ibadah. Sehingga beberapa kali ya begitulah ngomong. Terakhir itulah 2017 sedikit ini masukan gitu Pak ya. Itu Kapolres, Wakapolres Kasih kita datang ke rumahku.
Besok ini hari raya tanggal 25 Mei, hari kenaikan. Pak, nggak boleh. Saya bilang, Pak, kalau Bapak suruh saya nggak boleh, asal Bapak ini penyataan resmi secara pemerintah. Tinggal ngomong aja, saya kan punya saudara di kampung. Kan ini kan ancam, saya juga bukan ancam gitu. Tolong aja, sehingga apa yang Bapak katakan ini sebagai pemerintah, tinggal gua kasih tahu saudara saya, ada yang bupati, ada yang PR juga. Redalah kayak gitu. Nah, yang saya maksudkan, ya memang kan di lapangan itu harus punya nyali sih. Dan mempertimbangkan beberapa hal. Ini ada teman saya juga ini, Pak Robert ini, saya pernah dengar, kalau tahu. Kan dia dipilih, dia pilihan, kau TK atau gereja, kan gitu. Kan dua berjalan. Ini TK itu ke serana bagaimana beribadah kan gitu ya. Oh enggak, TK ada sekolahnya gereja. Ya sampai sekarang puji Tuhan jalan. Jadi memang kata Alkitab cerdik dan tulus itu penting. Tetapi maksud saya kita juga harus punya cukup pengetahuan yang mumpuni dalam membangun relasi. Saya kagum dengan Bapak sekali lagi ketika bertemu saya pertama kali, saya bilang wah ini orang-orang hebat, kita mesti dukung orang hebat gitu. Terima kasih, itu aja Pak barangkali. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, saya sudah ngomong ke Pak Alex, harus ada orang-orang dari setiap wilayah untuk mengurus provinsi. Jangan sampai nggak ada yang enggak. Jadi betul-betul Banten. Ya kan, saya sudah ngomong Pak. Terima kasih ya. Saya sudah ngomong. Kita pahamlah itu. Yang kedua, masalah ekumenis tadi Pak. Jangan khawatir Pak. Saya lahir di Geming, besar di Geming, Manado, Minahasa. Lalu saya kuliah pertama kali di Seminari Teologi Injili Indonesia, itu Jogja, itu Pak Kris Marastika, itu Teologi Injili. Lalu kemudian saya kuliah di Tiranus Bandung, juga Injili. Lalu saya kuliah di STK Cipanas juga. Lalu saya kuliah juga di I3 Batu Malang. Ya, lalu saya kuliah sampai S3 itu Injili semua rata-rata. Yang saya tahu STK Cipanas itu semi liberal. Ya. Nah, lalu gereja saya Pak, kalau gereja dulu di Manado kan saya Geming. Lalu waktu saya awal-awal saya pelayanan karena saya bukan kuliah di Bukit Pemohon, maka saya nggak boleh jadi pendeta Geming kan. Nah saya bergabung dengan gereja Protestan juga di mana namanya Gereja Masehi Protestan Umum, itu Gempu anggota PGI. Lalu saya ke Bandung, ya kami merintis 7 orang mahasiswa Tiranus, kami buka gereja GBI. Jadi awalnya Geming, Gempu itu Protestan, lalu di Bandung kami buka GBI Pak. Nah 7 orang kami karena yang sudah menikah kawan saya, jadi dia jadi gembala. Saya waktu itu pimpin pemuda. Nah dari situ saya gabung ke Metodis Injili, itu gerejanya Opahit pendiri Tiranus. Dia dari gereja Metodis Indonesia, tapi karena dia punya konsep gereja lokal itu otonom, sementara Metodis Indonesia itu sinodal, maka dia bikin gereja Metodis Injili. Jadi gereja otonom lokal masing-masing langsung di bawah Roh Kudus, kan gitu ceritanya. Ya. Nah lalu dari situ Pak, 10 tahun saya di situ, saya masuk ke gereja Pantekosta namanya GPK. Tadi malam saya dengar ada GPK apa itu? GPK Batu Penjuru. Iya, kepanjangannya apa? Kalau saya itu Gereja Penggerakan Kristus. Ya, itu satu kakak beradik dengan Gereja Gerakan Pentakosta. Ada nggak di sini? Yang terkenal tuh GGP. GPK tidak terkenal, malah beberapa tahun lalu sudah mati suri. Ya. Nah, itu Bapak misionarisnya sama, Bapak Thyssen. Ya, Bapak Thyssen punya anak angkat dan punya anak rohani dan anak kandung. Jadi yang satu gembalakan anak rohani, yang satu anak kandung, gitu ya. Nah, itu Pantekosta. 10 tahun saya di Pantekosta, saya tiap tahun didatangin sama ketua sinode Gempu. Ternyata kebetulan dia sangat dekat dengan mertua saya waktu dia sebelum bertobat. Jadi tiap tahun sekarang dia tuh kalau saya sebut mungkin Bapak itu kenal. Dia tokoh, dia salah satu ketua juga Komsali PGI, lalu dia juga Dewan Pembina di PGRI, ya. Dia tiap datang ke Bandung pasti rumah keduanya di tempat mertua saya.
Tiap dia datang dia bujuk saya, udah gabung lagi kita. Terakhir tahun lalu dia datang ajak gabung, akhirnya saya gabung. Ke Gempu lagi saya. Dan saya ketua wilayah Jawa Barat untuk Gempu. Jadi saya sangat ekumenis. Sekolah teologi saya di mana-mana, gereja saya sudah masuk semua. Kalau mau tanya teologi saya, teologi Injili. Teologi Injili itu percaya Trinitas, Tritunggal. Teologi Injili percaya Alkitab satu-satunya firman Allah tanpa salah pada naskah aslinya. Lalu Yesus Kristus satu-satunya jalan, ya. Dan gereja Roh Kudus itu adalah pribadi Allah. Dan selebihnya dari situ itu kumaha maneh lah katanya. Ya, mau baptis Islam, baptis percik ya terserah gitu kan. Nah itu saja. Jadi sangat-sangat ekumenis. Apalagi dengan memimpin BKSG selama lebih dari 10 tahun, ya, pimpin lembaga-lembaga yang begitu, saya sangat ekumenis. Jadi jangan takut, ketua umum kita interindonesia dan ekumenis dan bersinergi dan berjejaring, berupaya menjalin pertemanan dengan berbagai pihak. Begitu seperti saya bilang tadi, ketua-ketua ARAS berusaha berteman, ketua-ketua ormas Kristen kita berteman sebisa mungkin, seperti itu. Ya mungkin itu komentar saya. Nah yang Bapak sebutkan tadi itu nanti teknis di lapangan. Nah teknis di lapangan kita masih bicara pembentukan. Kalau teknis di lapangan cuma dibutuhkan 2 selain kuasa Roh Kudus. Itu udah pasti ya Tuhan. Dibutuhkan 2. 1, pemahaman yang komprehensif mulai dari Undang-Undang Dasar 45 sampai PBM. Harus tahu, harus ngerti. Yang kedua, harus punya nyali. Karena kalau saudara cuma paham, nggak punya nyali, saudara ngedumel di belakang. Waktu rapat-rapat saudara diem. Tapi di belakang, oh itu kenapa tadi bicara begitu? Dia saya nggak setuju. Tapi kalau saudara berani tidak paham regulasi, saudara mati konyol, jadi sasaran empuk. Maka kalau di lapangan kita cuma butuh 2, pemahaman regulasi dan keberanian. Courage and consideran. Ya, nanti di pelatihan sekarang kita bicara visi misi, bicara lembaga, nanti pembentukan kalau bisa hari ini mungkin KSB dulu atau bagaimana, nanti tinggal dilengkapi dengan unsur-unsur dari setiap kota kabupaten yang ada 8 ya. Ada 8. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Satu lagi Pak. Oh ya silakan. Saya minta Robert. Sekarang masalah keanggotaan nih Pak. Apakah sama perekrutan keanggotaan BKSG LK ini sama dengan seperti PGPI gitu kan? Seperti di PGPI kan keanggotaan itu sudah dipilih coba. Modalnya. Kalau jadi ditarik gitu. Apakah BKSG ini yang sekarang ini dia punya otoritas sendiri gitu. Tidak perlu rekomendasi dari sinodenya gitu kan. Sehingga dia menjadi gereja lokal menjadi anggotanya kan. Terima kasih. Oke. Jadi untuk keanggotaan yang pertama, karena kita memang ingin menaungi BKSG yang ada di daerah-daerah, maka keanggotaan yang pertama adalah lembaga-lembaga gerejawi tingkat lokal yang selama ini kasihan berdiri sendiri. Dan kita pengalaman lah ya, saya paham betul BKSG itu karena saya lama mulai dari anggota, lalu kemudian jadi ketua bidang konseling, lalu jadi sekretaris umum, lalu jadi ketua, sudah 10 tahun lebih. Nah, jadi kadang-kadang kan kita tuh program utama kita itu cuma Paskah sama Natal. Nah, tahun-tahun politik kadang-kadang Natal itu dimanfaatkan atau Paskah dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk dukung salah satu calon ya. Nah, jadi tidak ada problem solving, jarang lah. Nah, sekali lagi kita ini yang sekarang problem solving. Nah, keanggotaan yang pertama itu lembaga-lembaga, macam-macam nama-namanya Kak, beda-beda. Kalau di sini Cimahi BKSG, kalau Tasik itu Bama, ada BKAG, Banten ada apa? Bukan. BK3 bukan yang Banten itu, yang dulu ada Pak siapa itu? Mustija. Dulu dulu ada orang DPD juga kalau salah ya yang sudah meninggal ya. Ketuanya siapa itu dulu? Saya sempat hubungi waktu saya urus gereja di dekat bandara sana, masuk wilayah Batu. Tapi udah meninggal orang Manado. Pak Fredi kalau itu. Pak Fredi apa? Nyoto. Oh itu Banten. Enggak, itu PGLI. Itu PGLI udah meninggal.
Beda lagi ada, saya lupa namanya. Oke lah. Yang penting itulah ada lembaga itu apa namanya itu ya. Nah, lalu yang kedua, gereja-gereja lokal. Otomatis kalau BKSG misalnya Cilegon sudah bergabung, otomatis gereja lokalnya harusnya bergabung. Tetapi tergantung sinode nanti, tergantung anggaran dasar. Kalau di anggaran dasar gereja lokal itu bebas memutuskan dirinya sendiri, ya nggak usah ada persetujuan wilayah MD, ya kan misalnya, itu silakan aja. Tapi kalau misalnya sinode saudara punya aturan yang begitu-begitu harus ada persetujuan atau rekomendasi, ya taatlah kepada mereka. Begitu. Nah, kalaupun mereka bilang nggak boleh, pribadinya boleh, Pak. Gitu. Ya, misalnya gerejanya nggak dapat restu nih dari sinode. Tapi kalau Bapak masih terpanggil secara pribadi, Bapak keanggotaannya personal. Ya. Gitu. Nah, jadi ada kan macam-macam jenis-jenis keanggotaan itu diatur di regulasi kita, di ART kita. Ini khusus Protestan apa termasuk? Oh, Pak, semua. Katolik juga? Oh iya. Semua, karena kasihan Katolik juga kalau sendiri kan. Ya. Kan bagi kita, saya pikir kan kita itu sama semua, Tuhannya sama kan. Ada sedikit perbedaan tapi Tuhannya sama. Makanya BKSG LK Indonesia. Jadi seluruh gereja yang diakui di Indonesia itu menjadi, karena semua gereja mendapatkan hak konstitusi itu. Jadi kita harus fasilitasi, tapi jangan hanya gereja, termasuk ministry-ministry, yayasan pendidikan, sekolah-sekolah, ada gereja bikin ibadah di sekolah, kayak Purwakarta, di demo, kita turun di Purwakarta juga gereja Fajar Pengharapan, GKPB, ya bikin di sekolah, kita turun, kita bantu juga gitu. Nah, jadi semua itu keanggotaan itu. Jadi kita pokoknya seluruh potensi kekristenan sebisa mungkin kita rekrut untuk kerja rame-rame. Kan lebih ringan tuh kalau sama-sama. Oke, gitu. Thank you, Pak. Urusan di tingkat provinsi ini, gitu ya. Memang ini diawali dengan kita berproses semua di WA Group kemarin. Jadi kemarin itu saya berusaha untuk melibatkan sebanyak sebanyak daerah ada wakilnya. Gitu. Jadi sebenarnya di grup kita sekarang ini ada pengusaha daerah masuk di grup kita. Nah, cuma mungkin nggak bisa cover semua, belum bisa cover semua. Jadi maksudnya output pertemuan kita pada hari ini kita bentuk tingkat KSB dulu, minimal tingkat KSB. Boleh, Pak, yang sudah. Gitu Kita ya. tambah yang lain. Nah, jadi nanti yang lain-lain kita berproses lebih lanjut lagi di level WA Group. Bisa bikin Zoom meeting juga undang. Jadi ini pengalaman aja kemarin di DPW Jateng. Jadi yang sudah jadi itu DPW Jateng. Jadi kita ambil contoh misalnya DPW Jateng. Jadi DPW Jateng itu waktu kami datang, ya masih begini. Posisinya masih begini, masih belum tahu gimana gitu kan. Kita jelaskan strukturnya sama lah seperti ini. Lalu selesai langsung kita tawarkan bagaimana kalau langsung hari ini kita bentuk KSB. Nah, setelah ngomong kasih setuju bikin KSB. Nah, KSB ini yang jadi nanti akan menjadi formatur untuk pembentukan nanti komisi-komisi tadi. Dan itu luar biasa Jawa Tengah itu, kalau nggak salah prosesnya cuma 2 minggu. Akhirnya itu lengkap, kepengurusan itu lengkap dan jumlahnya juga lumayan banyak. Pejabat juga masuk dan sebagainya jadikan. Setelah mereka lengkap, langsung mereka info kita, Pak, siap dilantik. Nah, jadi akhirnya nanti kita akan melantik mereka tanggal 25 Januari. Nah, sebenarnya prosesnya nggak lama juga, cuma sebulan lah. Terakhir kita kemarin ke sana. Jadi, gitu ya. Nah, oleh sebab itu untuk Banten ini saya tawarkan untuk pertemuan kita ini tahap pertama ini. Saya percaya sebenarnya pertemuan kita ini bukan kebetulan. Ya minimal saya udah lama berdoa. Dan saya juga tahu Pak Ketum dan juga kita tim di DPD sana memang kita target bentuk di setiap provinsi. Semester pertama ini 27 provinsi. Jadi ini memang udah dalam doa kita. Dan waktu saya WA Group juga saya teleponi satu-satu dulu sebelum masuk, saya minta izin. Sekaligus saya uji sebenarnya ini
ini Tuhan bekerja nggak sama orang-orang yang saya telepon ini? Ya saya telepon satu-satu. Gimana? Bisa mau masuk? Bisa ikut Pak, saya masukin di web berproses. Oh masukkan. Nah, bagi saya itu tanda. Gitu kan. Nah terus juga kemudian berikutnya kan kita undang yang belum ada di web group. Ya saya punya kemampuan terbatas untuk mengingat teman-teman dan lain sebagainya, sehingga sulit juga memasukkan semua langsung ke web group. Jadi langkah kedua adalah saya sebar pengumuman di beberapa grup, di BKSG Cilegon saya sebar, di beberapa grup lah saya sebar pengumuman untuk hadir sekarang, gitu kan. Dan saya percaya ini Tuhan, gitu. Jadi saya percaya ini Tuhan yang bekerja. Saya doakan dan akhirnya datang, saudara-saudara datang. Jadi kita sekarang ini kumpul. Saya percaya Tuhanlah yang panggil saudara datang di tempat ini. Untuk ketemu dengan Peketum, untuk ketemu dengan saya. Dan tadi kan hampir-hampir juga kita kan nggak ketemu juga. Karena tadi itu Jurang. nggak ketemu juga karena 3 kejadian tadi kan. Jadi saya lihat ini Tuhan. Jadi maksud saya dalam waktu yang singkat ini saya akan tawarkan dulu kepada Bapak Ibu, kita ngomong dulu KSB. Nanti paling tidak ada 3. Ini nanti 3 ini akan masuk di DPP. Nanti akan masuk ada di tim ini. Jadi mereka nanti ini yang 3 ini yang akan membawa suara dari provinsi-provinsi. Nah, tim yang dibentuk nanti dari yang 3 ini bisa macam-macam itu ke bawah. Komisinya ada 8 kan? Komisi 8. Lalu kemudian kita ngomong nanti sekretarisnya pasti nggak cukup 1. Bendahara juga nggak cukup 1. Ketua bisa aja nanti perlu wakil ketua, bisa juga masukin. Tapi paling tidak ada dulu nih KSB. Boleh usul. Ya, silakan Pak Bik. Kalau udah bilang KSB nih usul aja, KSB itu udah masuk ke ranah ini. Kalau saya lihat di sini, nggak tahu kalau di Semarang sama tidak. Kalau kita kan punya BKSG hal yang sama. Nah begitu bicara itu BKSG sudah lah, baru lagi BKSG. Nah, 2 hal yang Berbeda. sama kan? Oke, saya langsung Pak Bik. Jadi Betul. gini, Maksudnya begini. Ya. Maksudnya proses ini pasti akan berjalan sebagaimana tadi Pak Ferdinand ingatkan kan. BKSG kita kalau bisa jadi bagian dari BKSG. Nah, itu makanya saya mau cerita. Malah saya lebih condong begitu, Cuma nggak ada proses, karena prosesnya kan dari berbagai denominasi yang ada di dalam yang sudah sepakat. Oke. Nah, untuk saya usul itu berproses. Nah, berproses itu karena notabene Pak Ketua BKSG kita juga di BKSG ALK, kemudian ada sekretaris, nah ini yang menjadi ini untuk Banten, walaupun itu tidak karena ada wilayah lain, ada Tangerang Raya. Nah, ini beda. Ini bedanya di sini, Pak Bik ya. BKSG dengan BKSLK itu organisasi yang berbeda. Nah, itu dulu harus dipahami. BKSG Cilegon dengan BKSG LK Indonesia itu organisasi yang berbeda. Jadi kita hadir di sini nggak ada hubungan dengan BKSG Cilegon. Nah, tadi kan sudah disinggung. Iya. Bagaimana supaya Iya, nanti mekanisme itu ada. Jadi kan dibilang dari sama ketua. Jadi kenapa saya gabung di BKSG LK ini? Karena ada satu kalimat yang keluar dari Pak Ketua. Waktu dia seminar di Undimas, di Dimas Kristen, ada satu kalimat yang keluar. Saya akan buat BKSG nasional. Nah, itu kalimat itu bagi saya sebagai ketua BKSG yang udah jalan 2 periode, itu kebutuhan. Karena sekarang saya gini, saya ada masalah misalnya di Cilegon gitu kan, saya mau angkat ini ke atas, mau minta bantuan dari atas, siapa? Saya mau minta bantuan siapa? PGI, PGLI, PGPI, nggak ada. Dan selama ini 30 kali saya pindah, nggak ada yang bantuin. Nggak ketemu saya di atasnya siapa. Tapi kalau Pak Ketum tadi ngomong, saya akan buat BKSG nasional, langsung dalam pikiran saya akan gabung di BKSG. Saya bawa Cilegon gabung di BKSG. Nah, jadi memang satu keuntungannya bagi BKSG yang sudah ada di BKSG ini, BKSG LK Indonesia ini akan menaungi mereka. Keuntungannya tadi dapat legal standing. Terus terang BKSG yang ada di kota-kota kabupaten ini semua sifatnya paguyuban. Sebenarnya belum bisa dibilang organisasi, paguyuban. Paguyuban yang artinya nggak punya legal standing. Jadi nggak diakui sama pemerintah.
pemerintah sebenarnya. Susah ngomong apa-apa dengan BKSG Cilegon kan gitu pengalaman. Kesbang Pol pura-pura nggak tahu. Kalau kita kemana-mana pura-pura nggak tahu tuh BKSG Cilegon itu. Karena nggak punya legal standing. Dan kemudian kalau kita mau minta bantuan apa-apa kan nggak bisa juga. Selalu diminta nanti nomor rekening. Begitu ngomong nomor rekening pribadi yang muncul. Nggak bisa rekening atas nama organisasi. Nah, dengan BKSG Cilegon bergabung di BKSG LK Indonesia, ya otomatis rubah semua. Anggaran dasar rubah, sesuaikan dengan BKSG LK Indonesia. Struktur rubah, sesuaikan dengan struktur BKSG LK Indonesia. Melebur Logo. Nah, logo rubah masuk di sini. Dan itu persoalannya tidak mudah. Kami sudah coba nih dengan Sukabumi, tidak mudah karena ada nanti ada yang bertanya gini. Lalu kalau begitu sejarah BKSG Cilegon hilang dong. Sejarah BKSG Sukabumi hilang dong. Pokoknya pertanyaannya macam-macam yang muncul begitu. Sehingga kami lebih suka bikin baru. Ya, makanya kami mulai dengan provinsi. Provinsi kan nggak ada yang bisa protes, nggak ada BKSG provinsi. Nggak ada. BKSG itu levelnya adalah semua kota kabupaten, nggak ada BKSG provinsi. Jadi daripada kita sulit-sulit melobi mereka. Ini aja kemarin saya buka di grup BKSG, mungkin pendeta-pendeta kan ada yang bergabung. Saya baru kemarin saya buka. Oh saya perlu cerita sama teman-teman BKSG. Oh saya sekum BKSG LK Indonesia ini. Lalu saya masukkan dulu semua. Tadi yang saya presentasikan saya masukkan. Lalu saya bilang pertemuan hari Sabtu ini, cuma saya tambahin kalimat. Nanti BKSG Cilegon juga akan bergabung ke BKSG LK Indonesia. Waduh, muncul begitu kan. Nah, jadi yang seperti itu sulit. Makanya kami lebih suka bentuk baru. Dan tidak tertutup kemungkinan begini. Contoh misalnya, BKSG Cilegon nggak mau gabung, tapi bagi kami untuk ada tingkat DPD di Cilegon. Kita bikin baru. Bisa nggak terjadi nanti dua orang ini satu gereja ada di dua keanggotaan ini? Bisa. Contoh aras gereja. Contoh GBI. GBI kami kan. Saya ada di PGI saya ada. PGLI saya ada. PGPI saya ada. Nah, terutama di kita ini yang tim DPP ini sebagian besar itu tim intinya MUKI masuk di sini. Dari API juga ada masuk di BKSG LK Indonesia. Karena mereka merasa ini nyambung nih dengan apa yang ada di pikiran mereka, di hati mereka. Jadi nggak apa-apa, kayak Pak Heri misalnya begini, dia tetap ketua API, tapi dia gabung di kita. Jadi masuk dari Piki. Dari Piki atau dari mana gitu kan? Bisa aja, nggak ada persoalan gitu kan? Iya. Nah maksudnya ya kita kan hadir kan bukan tabrak menang. Bapak statusnya kan ketua BKSG Cilegon. Iya. Atau ada BKSG LK, kita udah hadir sini menang. Tapi yang pendeta, ketua jemaat yang lain kan tak tahu dari jauh. Nah maksud saya, nah itu kita sambil tetap kan kapan kita kasih target atau bagaimana untuk provinsi Banten seperti apa? Dengan hal-hal yang harus dapat dilakukan tidak bisa dilakukan, tapi untuk menentukan kalau memang itu terjadi dua, ya itu harus berjalan berarti kan tidak langsung bypass, udah nggak usah lah yang BKSG kalian saja baru tempo-tempo udah nggak setuju nih, kita bikin baru lagi aja ya, pokoknya BKSG LK. Nah itu yang maksud saya itu yang penting formalnya sudah tahu ini ada begini, Bapak sebagai ketua menawarkan kita kamu aja ya, saya yakin akan dengan penjelasan akan saya komentari ya Pak. Jadi gini, kita hari ini ketemu sosialisasi termasuk untuk pembentukan tingkat provinsi. Karena provinsi tidak ada. Kan yang ada BKSG Cilegon, Serang, provinsi kan nggak ada. Makanya saya bilang tadi, yang ada yang saya bilang almarhum tadi itu kan misalnya apa tadi? Muspija. Ya kan? Muspija yang ada kan. Nah, jadi ini sebentar saya ngomong dulu. Jadi kami dari pusat sebenarnya dari sudut organisasi kami tabrak aja semua bentuk baru, semua nggak ada masalah dari sudut organisasi, ya kan?
sama seperti api nih. Atau sekarang ada api nih di sini. Lalu Muki mau buka Banten, kan nggak harus izin ketua api kan? Iya itu dia. Nah, jadi sebenarnya dari organisasi, saya sebagai ketum bisa buka provinsi semua kota kabupaten. Ada relasi saya banyak kok sampai kata-kata umum tuh banyak GPD apalagi saya bilang mereka yang sudah saya bantu siap Pak Ketum siap jadi pengurus. Tapi saya mau bikin pembelajaran bahwa kita organisasi Kristen itu harus ada etika. Tidak main masuk walaupun secara normatif nggak ada yang bisa larang, ya kan? Maka di tingkat kota kabupaten biasanya sudah ada. Maka kita datang sosialisasi kota kabupaten ya, yang sudah ada, yang nggak ada ya kita buka aja langsung ngapain? Nah makanya kita sosialisasi di kota kabupaten. Tapi kalau misalnya hari ini, kan ini bukan di sini yang diundang kan bukan Cilegon aja. Jadi tidak sosialisasi untuk kota kabupaten ini tidak. Ini sosialisasi sekaligus untuk persiapan membentuk provinsi yang tidak ada pengurusnya. Iya, saya kira jelas itu udah. Ya. Nah maka hari ini pun bisa kita kalau mau bersepakat KSB-nya dulu atau ketuanya saja. Bagi saya sistemnya begini. Ketua yang kita sepakati, ketua yang atur timnya apa terutama KSB. Bagi saya harus nepotisme, harus dalam arti positif. Karena bayangkan ketua dan sekretaris bendahara nggak saling kenal. Nah. Lebih baik ketua aja. Lalu dia yang atur siapa sekretaris bendahara, karena dia tahu dia siapa yang bisa kerjasama dengan dia gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah kenal semua, kayak di Jawa Tengah, bisa langsung KSP. Itu loh, orang saling kenal semua, bukan orang-orang baru kan gitu. Jadi saya komentari, kita datang di sini tidak urus kota kabupaten itu dulu. Buanglah istilah kota kabupaten, nggak ada di hari ini. Kita mau bentuk provinsi. Ya. Walaupun orangnya tinggal di bawah sama dia. Iya, tapi kita diundang dari berbagai kota kabupaten untuk bentuk tingkat provinsi. Anda terpanggil dengan visi misi, ayo gabung. Nah nanti tingkat kota kabupaten harus lobby lagi tadi. Baik tingkat provinsi maupun tingkat pusat mendampingi, kita datangin BKSG tingkat kota kabupaten. Karena itu saya bilang harus beretika. Kita nggak mau asal masuk itu, sudah ada di situ. Nah, jadi kemudian Pak Ferdinand, saya melihat LK ini artinya tidak otomatis anggotanya ini enggak kan. Jadi tapi dibentuk LK, yang mau ikut datang, yang mau ikut silahkan terserah kan begitu kan? Jadi ya. Kita ini anggota itu mendaftar. Iya. Betul. Tidak seperti mohon maaf ya. Otomatis saya enggak. Api misalnya. Semua pendeta katanya anggota enggak. Ya gitu ya Pak, ada saja. Oh enggak juga. Yang mau ikut jalan yang enggak. Oh saya mau ya. Tapi di Bandung saya dengar begitu. Maaf kalau salah ya. Seharusnya Pak. Seharusnya begitu, tapi beda-beda juga kan. Oke. Karena namanya kalau dia mau masuk, kalau dia tidak masuk. Berarti memang harus keinginan untuk bergabung ya. Oke, makasih klarifikasinya. Jadi betul. Kita lemparkan yang mau bergabung dengan visi gabung. Kalau enggak ya juga saya bilang tadi kebaskan kaki. Kita nggak akan tunggu semua gabung gitu. Ada 27 gereja Cilegon. Kalau mau bergabung misalnya, silakan. Ya silakan kalau ada yang lain. Enggak ya. Nah jadi nanti setelah ini Dewan Pimpinan Pusat bersama DPW Provinsi akan sounding ke kota kabupaten. Memang itulah capek. Yang enak kalau lagi nggak ada lembaganya itu enak, tinggal provinsi tinggal bikin kita. Gitu. Makanya target kita yang terutama sekarang tingkat provinsi 27 provinsi sampai bulan Juni itu target. Dan kita sudah lihat posibilitasnya gitu, kemungkinannya 27 belum bisa 34, tapi di perjalanan bisa. Tadi yang pertama kemarin kita rapat 27 aja dulu. Nah, nanti kota kabupaten pun tergantung yang merespon. Kayak ini ketua Cilegon kan manggil, makanya kita bisa aja komunikasi BKSG Cilegon. Tapi ada BKSG lain misalnya belum mau, ya kita juga, karena prioritas sekarang memang provinsi. Nanti provinsi itu yang kenal di daerah dia yang membentuk gitu. Yang menentukan nanti provinsi kan ininya. Koordinasi dengan pusat. Ya.
koordinasi dengan pusat. Nah makanya sebab begini, kalau seandainya itu selanjutnya aja. kalau seandainya pun Cilegon tidak mau bergabung, kan dia kan nggak bisa lagi nanti hubungan ke pusat. Soalnya ya kan jadi lembaga berbeda. Pak. ya Kalau jadi BKSG Cilegon betul. tidak mau gabung, Ya, susah. maka dia berdiri sendiri. Susah, ya. Nah, tapi kami harus bentuk tingkat Cilegon. Ya. Betul. Tetapi bukan untuk bersaing, Bukan. tetap untuk bersinergi. Gitu. Bisa bagi-bagi tugas kan? BKSG Cilegon biasanya tugasnya kan Natal, Paskah kan? Dan dengan pemerintah pun enak Pak ininya kalau sudah begini, ada di pusat, ada di sini. Ya. Jadi lembaga ini sangat validasi dengan seperti kita di FKUB. Kepada siapa harus menangani masalah? Iya. Nah, kalau ada lembaga ini sudah jelas Pak. Iya. Ada ini. Nah, Payung-payungnya ada. Ya, itu persoalan payung. Tetapi misalnya kalau BKSG Kota Kabupaten tidak mau bergabung, seperti di Kota Sukabumi, ibu-ibu nanya, Pak, bagaimana kalau kami tidak gabung? Enggak apa-apa. Saya bilang ya silakan, tapi kami berkepentingan harus ada pengurus kami di tingkat kabupaten, Iya. di tingkat Kota Sukabumi. Karena pergerakan kami kan harus sampai ke bawah. Betul. Jadi di bawah itu yang bergerak nanti. Kan? Bukan untuk bersaing, tapi untuk berjuang kan. Kalau kami nggak bentuk nih, misalnya kita nggak bentuk Cilegon nih, kami nggak bisa koordinasi dengan mereka Cilegon, nggak ada garis komando. Iya. Gitu loh, visinya beda. Nanti ketua Cilegon bilang, kami nggak ngurus yang itu capek, kami hanya mau bikin Natal tahun baru, lalu misalnya pelayanan sosial. Selesai kita punya pergerakan itu. Iya kan? Ya. Mungkin saya kutip Pak Ferdinand hanya karena nama aja sebenarnya PKSG gitu kan. Tapi kalau andai kata dapat nama yang pas sehingga tidak hancur sebenarnya kan gitu. Merubah namanya. Oh enggak, kita sudah proses Pak. Tim advokasi Kita gereja. sudah proses. Maksud saya dari pertanyaan teman-teman itu hanya sedikit nama sama kan bisa aja berbeda kan sebenarnya. Kan ini namanya berbeda sebenarnya BKSG dengan BKSG LK Indonesia. Beda. Beda. Sudah beda itu. Iya itu Pak. LK dengan BKSG beda. Itu aja. Jadi kalau BKSG itu anggotanya kan hanya gereja. Tapi kalau BKSG LK ini tadi gereja, lembaga, perorangan. Asosiasi juga bergabung kan semua. Itu. Jadi semua bisa masuk. Iya. Mau masuk atas nama gereja oke, mau masuk atas nama lembaga oke, Silahkan. mau masuk perorangan juga oke. Saya kira udah pas ini. Masuklah di pengurusan. Iya. Oke, makanya dulu kita lapsi.